Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haitsuma kuntum, fa inna taqwal ilah madaru kulli sa'adah. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam, baginda tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan-larangan beliau, serta menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Selaku khatib, Al-Fakir menyampaikan wasiat takwa khusus untuk diri sendiri dan umumnya untuk sekalian para jamaah salat Jumat. Hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala madaru kulli sa'adah adalah merupakan pangkal kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Miftahu kulli sa'adah, bertakwa kepada Allah adalah merupakan kunci untuk membuka kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Al-Hakim, bahwa setiap orang Islam, laki-laki yang merdeka, yang mukallaf, yang dalam keadaan sehat badannya, ia diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban salat Jumat. Dalam kitab suci Al-Quran surah yang ke-62, yaitu surah Al-Jumu'ah, juz yang ke-28 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kalian diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumat, yakni solat Jumat, maka bersegeralah kalian
kepada mengingat Allah, yakni bersegeralah kalian untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat, dan tinggalkanlah oleh kalian jual beli, yakni tinggalkanlah segala aktivitas dan urusan-urusan selain urusan sholat Jumat. Yang demikian itu khairul lakum in kuntum ta'lamun, nilainya jauh lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ah kufirat anhu junubuhu wa ijamasa ilal jumu'ah kataballahu ta'ala lahu bi kulli khatwatin ibadata 20 sanatan fa idza shallal jumu'ah ujira bi amali mi'atai sanatan." Yang artinya, barang siapa mandi pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka dihapuslah dosa-dosanya oleh Allah. Dan apabila ia berjalan dari rumahnya menuju sholat Jumat, maka dicatatlah oleh Allah pahala ibadah 20 tahun baginya untuk setiap satu langkah kakinya. Dan jika ia telah melakukan sholat Jumat, maka ia diberi pahala oleh Allah dengan pahala kebaikan selama 200 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sungguh alangkah agungnya dan alangkah besarnya pahala mengerjakan sholat Jumat. Sampai-sampai seorang ulama yang bernama Syekh Sa'id Ibnul Musayyab radhiyallahu anhu, ia mengatakan, li'anna usuliya salatal jum'ah ahabbu ilayya min hajjatin tatawu'a. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku lebih suka mengerjakan sholat Jumat daripada mengerjakan ibadah haji tatawu, yakni ibadah haji yang hukumnya sunnah, yaitu ibadah haji yang dilakukan untuk kedua kali dan seterusnya. Karena kewajiban ibadah haji seumur hidup hanya satu kali, kedua dan ketiganya dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadani wa hadakumullah. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan dalam sabdanya, al jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun, abdun mamluk awi mur'atun aw sabiyun aw maridun, rawahu Abu Daud wal Hakim. Artinya, salat Jumat itu adalah hak yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam dengan berjamaah, kecuali ada 4 golongan orang yang oleh hukum agama mereka tidak diwajibkan menunaikan salat Jumat, yaitu yang pertama abdun mamluk atau hamba sahaya, yang kedua perempuan, yang ketiga sabi atau anak kecil yang belum mukallaf, yakni yang belum tertaklif oleh hukum agama yang 5. Dan yang keempat adalah marid, yaitu orang yang sedang dalam keadaan sakit, yang sakitnya itu menyebabkan dirinya tidak ada kemampuan sama sekali untuk menghadiri sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Selain dari 4 golongan tersebut yang sudah disebutkan tadi, mereka semuanya wajib melaksanakan sholat Jumat dan haram meninggalkannya. Apabila secara sengaja mereka meninggalkan kewajiban sholat Jumat tanpa adanya ujur syar'i, tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, misalnya hanya karena malas atau hanya karena sibuk dengan urusan-urusan dunia, maka sungguh mereka berdosa besar kepada Allah, dan di akhirat nanti mereka oleh Allah akan dijebloskan ke dalam api neraka yang panas menyala-nyala. Dan ketahuilah bahwa apabila mereka berani meninggalkan kewajiban salat Jumat selama 3 kali berturut-turut dengan disengaja, maka syahadat mereka akan ditolak oleh Allah. Artinya mereka akan mati sebagai orang kafir dan bukan sebagai orang Islam. Na'udzubillah min dzalik.
Dengan kategori lain, syahadat yang telah diucapkannya menjadi batal dengan sebab meninggalkan kewajiban sholat Jumat secara berturut-turut 3 kali dengan disengaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Man taroka salasa juma'in mutawaliyatin la tuqbalu syahadatuhu." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat secara sengaja 3 kali berturut-turut, maka la tuqbalu syahadatuhu, syahadatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana diterangkan di dalam ahadisun Nabi bahwa fadilah dan pahala mengerjakan salat Jumat itu sangatlah agung dan sangat besar sekali. Maka oleh karena itu, supaya pahala salat Jumat yang kita kerjakan tidak hilang dan tidak menjadi sia-sia, sehingga kita dapat meraih pahalanya di dalam sorga nanti, marilah kita berupaya untuk mengerjakan salat Jumat dengan sebaik-baiknya, dengan tertib, dengan benar, dengan sempurna, penuh keikhlasan dan penuh kehusuan, semata-mata hanya karena mencari keridhaan Allah. Baik ketika kita sedang melakukan salat Jumat dan ataupun ketika kita sedang mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan. Karena mendengarkan khutbah Jumat hukumnya adalah wajib, termasuk salah satu syarat-syarat sahnya salat Jumat harus diawali dengan 2 khutbah Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar supaya kita dapat melaksanakan salat Jumat dengan baik dan sempurna, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan wajib kita laksanakan. Di antaranya yang pertama, merapatkan dan meluruskan barisan salat Jumat. Jangan sampai barisan dalam salat Jumat bengkok, tidak lurus, dan terdapat celah yang kosong yang tidak terisi. Hal ini bisa merusak kesempurnaan pahala salat Jumat. Maka oleh karenanya, saking pentingnya merapatkan dan meluruskan barisan di dalam salat Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kepada kita dalam sabdanya yang mulia, tarasu wa'tadilu, kata beliau, rapatkanlah dan luruskanlah barisan salat kalian. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Dalam hadis riwayat yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Artinya, luruskanlah barisan salat kalian. Sesungguhnya meluruskan dan merapatkan barisan salat Jumat adalah merupakan kesempurnaan dalam mendirikan salat Jumat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berdasarkan keterangan 2 buah hadis tersebut, sangatlah jelas bahwa merapatkan dan meluruskan barisan dalam salat Jumat dan dalam salat berjamaah yang lainnya hukumnya adalah wajib, tidak boleh diabaikan. Karena hal ini adalah perintah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan dan wajib kita laksanakan agar supaya salat Jumat yang kita kerjakan mencapai kesempurnaan dan kelak di dalam surga nanti kita dapat meraih pahalanya yang sangat besar dari Allah adalah sop bagian depan, yakni barisan salat yang bagian depan agar hendaknya diisi atau ditempati oleh jamaah laki-laki yang sudah dewasa, bukan oleh anak kecil. Karena sebenarnya merekalah yang oleh Allah diwajibkan untuk salat Jumat. Sementara anak-anak kecil yang belum mukallaf, mereka harus diposisikan berdiri di belakang jamaah laki-laki yang sudah dewasa. Kenapa demikian? Karena anak-anak kecil yang belum mukallaf sebenarnya menurut hukum agama Islam mereka belum diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat. Akan tetapi ketika mereka ikut salat Jumat, enggak usah dilarang. Itu sebagai pasukan tambahan saja. Dengan demikian, keberadaan anak-anak kecil di posisi sop bagian depan oleh hukum dinilai tidak ada. Sehingga apabila oleh hukum dinilai tidak ada, maka berarti di sop bagian depan tersebut terdapat celah yang kosong
yang nantinya akan diisi oleh syaitan yang mengganggu kehusuan sholat Jumat yang sedang kita kerjakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidul halal fa inna syaitana yadkhulu bima bainakum bimanzilatil hajib." Artinya, isilah dan penuhilah oleh kalian, hai laki-laki dewasa, jarak yang kosong di antara kalian ketika kalian sedang melakukan salat berjamaah. Karena sesungguhnya syaitan dapat masuk atau nyelip di antara kalian sebagai anak kambing. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik shaf, yakni sebaik-baiknya barisan sholat dalam berjamaah bagi laki-laki dewasa adalah barisan yang paling awal atau barisan yang berada di depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairu sufufi rijal awaluha wasaruha akhiruha, wa khairu sufufi nisa akhiruha wasaruha awaluha." Rawahu Muslim. Artinya, sebaik-baik shaf atau barisan bagi laki-laki yang sudah dewasa di dalam salat berjamaah adalah barisan yang berada di depan. Barisan pertama lebih baik dari barisan kedua. Barisan kedua lebih baik dari barisan ketiga. Barisan ketiga lebih baik dari barisan keempat. Begitulah seterusnya sampai barisan yang paling belakang. Dan seburuk-buruknya bagi mereka adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baiknya shaf bagi wanita adalah yang berada di belakang. Dan seburuk-buruknya bagi mereka adalah barisan yang berada di depan, yakni sebaliknya dari laki-laki. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan dan wajib kita laksanakan agar sholat Jumat yang kita kerjakan menjadi sempurna adalah mendengarkan dan memperhatikan penyampaian khutbah Jumat dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh di antara para jamaah sholat Jumat ada yang berbicara, bercakap-cakap atau ngobrol ketika khotib sedang berkhutbah di atas mimbar. Itu hukumnya haram. Karena hal ini dapat menyebabkan sholat Jumat yang akan dikerjakannya menjadi sia-sia dan pahalanya yang besar akan menjadi hilang atau lenyap. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yahtubu fahuwa kama salil himar yahmilu asfara walladzi yaqulu lahu ansit laisat lahu jum'ah." Artinya, barang siapa yang bercakap-cakap, yang berbicara, yang ngobrol pada hari Jumat ketika imam sedang menyampaikan khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Dan orang yang berkata kepadanya, "Ansit, diamlah kamu," maka menjadi sia-sialah sholat Jumat yang dikerjakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Setiap kita umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mengaku cinta kepada Rasulullah, wajib kita mentaati apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah. Apabila kita berani berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka bersiap-siaplah di akhirat nanti kita oleh Allah akan jadikan bahan bakar api neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati perintah Rasulullah samalah artinya kita mentaati perintah Allah. Karena apapun yang beliau perintahkan itu seluruhnya berdasarkan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada beliau. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.